Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini gue akan membahas salah satu putri Zahard kembali, yang tentu saja sangat kuat, sangat cantik, dan sangat misterius. Sang putri laut dalam yang berwarna garam Zahard. Oke, langsung saja. Garam Zahard. Dia ini merupakan seorang putri terpilih yang dianugerahi senjata 13 bulan, yaitu Blue August. Dan secara tidak resmi, dia juga merupakan putri yang memiliki dua senjata 13 bulan sekaligus, yaitu Blue August miliknya dan Indigo Julie. Namun dengan dua posisi tersebut, Garam bahkan memiliki posisi yang lebih tinggi lagi, yaitu Garam merupakan pujaan hati dari sang Rei Barakuda, Urek Mazino. Maka dari itu, coba macam-macam dengan Garam, selevel kepala keluarga pun sepertinya tidak akan selamat. Namun terlepas dari semua prestasi luar biasanya itu, Garam juga merupakan seorang putri yang berkhianat pada Zahard dikarenakan suatu hal. Lalu Garam juga bisa dibilang banyak mengetahui rahasia mengenai sejarah menara, terutama informasi-informasi utama cerita Tower of God ini, dari mulai tentang Zahard hingga asal-usul BAM. Lalu Garam juga memiliki saudara kembar, yaitu Yuram Zahard, yang juga merupakan seorang putri terpilih yang memegang senjata 13 bulan, yaitu Indigo Julie. Bahkan diketahui Yuram juga memiliki dua senjata bulan, namun sayangnya Yuram telah mati karena suatu insiden. Lalu untuk penampilan Garam sendiri, seperti para putri lainnya, Garam memiliki penampilan yang sangat menarik dan tentu saja sangat cantik. Dia memiliki rambut berwarna gradien dari abu-abu dan biru muda, dan dia juga memiliki mata berwarna silver. Melihat dari warna rambutnya, sekilas dia ini terlihat seperti anggota dari keluarga Kun. Namun Garam ini belum diketahui apakah ia berasal dari 10 keluarga atau tidak. Berikutnya untuk latar belakang Garam sendiri, Garam ini merupakan seorang putri yang telah ada sejak zaman dulu sekali. Bahkan usianya pun dikatakan 5000 tahun lebih. Bukan hanya itu, masa lalu Garam juga bisa dikatakan cukup rumit. Jadi dahulu, gelar seorang putri itu bukanlah sesuatu yang menyenangkan seperti saat ini. Walaupun saat ini juga gelar putri masih tidak menyenangkan, namun tidak sebrutal dulu. Pada saat generasi awal putri Zahard, para putri yang memegang senjata bulan banyak yang termakan oleh mantra jahat yang ada pada senjata 13 bulan dan membuat para putri saling membunuh. Dengan hal tersebut, persaingan di antara para putri pun semakin sengit. Apalagi karena kebanyakan para putri berasal dari 10 keluarga, hubungan antara 10 keluarga pun juga ikut merenggang. Nah, pada saat kondisi yang sedang kacau ini, Garam terpilih menjadi seorang putri. Bahkan di tengah konflik tersebut, ia mampu menjadi putri terpilih dan mendapatkan salah satu senjata 13 bulan, yaitu Blue August. Namun situasi saat itu juga masih sangat kacau, karena gelar putri pun hanya menjadi sebuah ajang kompetisi untuk saling membunuh saja. Sampai akhirnya di tengah situasi yang pelik tersebut, muncullah sang putri terkuat saat itu, yaitu Eurasia N. Zahard. Dengan kemampuannya, ia mampu membuat para putri lain tak memiliki pilihan lain selain mengakui kehebatannya. Saat dirasa Ene Zahard dapat menghentikan persaingan berdarah ini, namun karena suatu alasan, Ene kehilangan kewarasannya dan mengamuk. Garam yang mengetahui kejadian tersebut dapat bertindak berbeda dari para putri lainnya, karena hampir di saat yang sama, ia mengalami insiden yang serupa, yaitu menyangkut kakaknya Yuram Zahard. Jadi tak lama sebelum insiden Ene Zahard, ada juga insiden Yuram Zahard, kakak dari Garam Zahard. Suatu ketika Yuram mendapat sebuah misi, dan dalam misi tersebut Yuram menghadapi lawan yang terlalu tangguh, dan ia pun terpaksa harus mengaktifkan dua senjata bulannya sekaligus. Namun alhasil, Yuram menjadi gila dan menyerang sekutunya sendiri. Bahkan ia juga membunuh salah satu putri yang ditugaskan bersamanya. Atas kejadian tersebut, keluarga Yuram pun juga ikut terancam dan akan dicap sebagai penjahat. Pada saat itu Garam sebagai adiknya dihadapkan pada dua pilihan, seluruh keluarganya dalam bahaya atau membunuh kakaknya sendiri. Dan tentu saja Garam memilih untuk membunuh Yuram demi kelangsungan keluarga. Setelah itu Garam pun mengambil Indigo Julie milik Yuram dan lalu pergi bersembunyi. Dan pada saat ini juga Garam menjadi buronan dari kerajaan Zahard. Bukan karena ia membunuh kakaknya, melainkan ia menghilang dengan membawa dua senjata bulan. Dan akhirnya ia pun mendapatkan julukan Mako Shark karena ia mampu membunuh kakaknya sendiri dan memiliki dua senjata bulan. Nah, dan pada saat Garam sembunyi, ia juga mendengar kabar bahwa Ene Zahard sang putri terkuat juga mengamuk. Dengan pengalaman dari insiden kakaknya yang sama-sama mengaktifkan dua senjata bulan dan sama-sama menjadi gila, Garam pun mulai curiga pada senjata bulan itu sendiri dan mulai menyelidikinya. Singkat cerita, Ene Zahard yang mengamuk berhasil ditaklukkan dan disegel di suatu labirin.
Mendengar hal tersebut, karena Garam cukup mengenal dan dekat dengan Ene, ia tahu bahwa orang sehebat Ene Zahard tak akan mungkin kehilangan kewarasannya begitu saja. Akhirnya Garam pun mempertaruhkan nyawanya dengan menerobos ke tempat Ene Zahard disegel. Sesampainya di sana, Garam pun bertemu dengan Ene, dan akhirnya ia pun diberitahu semua rahasia yang Ene ketahui. Dari mulai rahasia senjata 13 bulan, para putri, Zahard, hingga Arlene Grace. Setelah Garam mengetahui kebenaran-kebenaran tersebut, ia pun memutuskan untuk kabur dan berkhianat pada Zahard. Namun tentu saja, Garam tak bisa lari semudah itu dari Zahard, hingga akhirnya Gustang muncul dan membantunya. Dan berikutnya seperti yang kalian ketahui, akhirnya Garam pun tinggal di lantai kematian dan menjaganya, khususnya kota utara, tempat di mana serpihan jarum Enryu terakhir disembunyikan. Di sana Garam juga mendapatkan beberapa julukan sebagai Putri Laut Dalam yang berwarna hingga petapa dari kota utara. Lalu tidak berakhir sampai di situ saja. Dahulu Garam juga sempat keluar sebentar dari lantai kematian, dan tak diduga anak Zahard yang asli menemui Garam dan memintanya untuk menjaga anaknya. Karena saat itu anak Zahard sedang diincar oleh pasukan Zahard karena menikahi seorang lelaki. Di sana juga Garam mengatakan bahwa anak Zahard adalah adiknya, entah adik dari keluarga yang sama atau adik sebagai sesama putri. Tapi terlepas dari itu, Garam pun menyanggupinya dan mencoba membawa anak dari anak Zahard yang bernama Anak ke lantai kematian. Namun ia malah berakhir menjadi seorang regular. Lalu berikutnya, Garam juga bisa dibilang memiliki hubungan yang cukup mengesankan. Yang pertama ada Po Bidau Gustang. Seperti yang gue sebutkan sebelumnya, Gustang merupakan orang yang membantu Garam melarikan diri dari Zahard. Dia juga membantunya untuk tinggal di lantai kematian, hingga menahan informasi yang ada di sana tidak bocor keluar. Intinya hampir semua yang berhubungan dengan lantai kematian, Gustang ada di baliknya. Namun tak diketahui apa alasan Gustang membantu Garam. Entah karena Garam Zahard cukup dekat dengan putrinya, atau mungkin ada alasan tertentu. Tapi mengingat Gustang yang sebegitu angkuhnya, gue rasa Gustang tak akan mau membantu orang semudah itu jika ia tak memiliki suatu tujuan di baliknya. Mungkin Gustang akan menggunakan Garam untuk menyelamatkan Ene Zahard suatu hari nanti. Dan yang kedua ada Eurasia Ene Zahard, sang putri terkuat. Garam ini sangat mengagumi Ene Zahard karena ia merupakan putri yang berhasil menghentikan persaingan berdarah dalam para putri. Dan mereka juga tampaknya saling mengenal dan sepertinya cukup dekat. Terbukti dengan Garam yang rela menerobos tempat di mana Ene Zahard disegel, yang tentu saja sangat beresiko. Juga Ene yang secara langsung mengatakan semua yang ia ketahui pada Garam. Maka dari itu gue rasa mungkin di masa depan jika ada suatu kejadian yang bertujuan untuk membebaskan Ene Zahard, pasti Garam akan terlibat karena ia merupakan orang yang mengenal dan juga tahu lokasi di mana Ene Zahard disegel. Dan yang terakhir tentu saja Urek Mazino. Pertama sebenarnya tak diketahui secara rinci bagaimana dan apa yang terjadi ketika Garam pertama kali bertemu dengan Urek. Namun Garam sendiri pertama kali bertemu dengan Urek Mazino ketika Urek pertama kali datang ke lantai kematian. Pada saat itu dalam pandangan pertama saja Urek langsung jatuh cinta pada Garam dan langsung menembaknya. Namun bahkan lebih cepat dari cinta Urek pada Garam, Garam langsung menolaknya begitu saja. Tapi bukan sang pemenang di menara namanya jika langsung menyerah begitu saja. Urek pun beberapa kali kembali lagi dan lagi ke lantai kematian untuk menemui Garam. Hingga akhirnya Garam sendiri melarang Urek untuk datang ke lantai kematian lagi. Lalu seperti yang telah gue bahas di pembahasan Urek, pada saat diusirnya Urek ini, dia galau setengah mati dan tak sengaja menciptakan Heljo sang tirani dari lantai kematian. Akhirnya Urek pun pergi dari lantai kematian. Setelah itu ia juga sempat berpacaran dengan banyak perempuan. Namun semua itu hanya terasa hampa dan tak mengubah kenyataan bahwa hanya Garamlah satu-satunya wanita yang Urek cintai. Singkat cerita, setelah cukup lama, Urek mendengar kembali kabar tentang Heljo, orang yang Urek percayakan sebuah kekuatan. Heljo berkuasa dengan semena-mena di lantai kematian. Mendengar hal tersebut, Urek pun melihat kesempatan dalam kesempitan. Mungkin jika dirinya mengalahkan Heljo, Garam akan membuka diri pada Urek. Tapi sialnya, tepat di ujung jalan, Garam malah sedang stay di sana oleh campur tangan dari Hackney. Yang sebenarnya Garam juga sedang menunggu Urek. Pada saat itu juga Garam bahkan lebih OP lagi dibanding Yuri. Jika Yuri hanya mampu untuk menendang Urek saja, Garam bahkan mampu untuk membuat sang ranker nomor 4 dalam bahaya, bahkan sampai membuatnya menangis. Dengan situasi yang super aneh tersebut, bahkan Urek yang tadinya ingin menemui Heljo dan membereskan masalah yang ia buat, sekaligus berharap mendapat perhatian dari Garam, malah berencana untuk kembali ke rumahnya. Tapi untungnya di sini Garam diingatkan tentang perkataan Hackney, bahwa di masa depan Garam akan berkata, ia akan memaafkan segalanya dan memulai dari awal. Tentu saja Garam tak mengerti apa yang sedang ia lakukan, tapi berbeda dengan sisi lainnya.
Urek menerima perkataan tersebut sebagai lampu hijau baginya, dan akhirnya Urek pun menunjukkan dirinya dan pergi membantu mengalahkan Heljo. Tapi terlepas dari itu, di sini juga ada yang cukup menarik. Hockney mengatakan bahwa di masa depan Garam akan meminta maaf, tapi Garam sendiri meminta maaf karena ia diberitahu oleh Hockney. Jika seperti itu, maka akan tercipta paradoks. Tapi apakah demikian? Menurut gue sih tidak. Mungkin sebenarnya Hockney benar-benar melihat Garam meminta maaf pada seseorang, yaitu Urek. Yang artinya jika Hockney tak memberitahu Garam tentang hal tersebut, mungkin Garam benar-benar akan bertemu dengan Urek secara natural. Ya, itu cuma opini dari gue saja. Berikutnya di akhir, setelah Urek sukses mengalahkan Heljo, Urek pun sempat bertemu kembali dengan Gustang, dan Gustang juga sempat menyinggung Urek tentang Garam. Namun Urek tidak berencana untuk menemui Garam, karena Urek sendiri pun menyadari, walaupun ia sangat cinta pada Garam, ia tak dapat memenuhi keinginan Garam yang sesungguhnya, yaitu kematian The Heart. Tapi walaupun begitu, Xiu juga mengatakan bahwa akan lebih banyak lagi cerita tentang hubungan antara Urek dan Garam ini di masa depan. Oke, lalu berikutnya untuk sepak terjang Garam sendiri. Garam ini pertama kali diperlihatkan pada arc lantai kematian. Di sana terlihat ia sedang mengawasi Bam dan kawan-kawan. Lalu seperti yang kalian tahu, Garam juga menemui Bam yang terpisah dari Yuri. Di sini secara tidak langsung, Garam cukup banyak memberikan informasi pada kita, mulai dari kebenaran para putri, The Heart, hingga identitas Bam. Namun walaupun Garam menjelaskan sebanyak itu, khususnya mengenai identitas Bam, Garam mengatakan bahwa itu hanya sebagian kecil dari seluruh kebenarannya saja. Lalu Garam juga mengatakan bahwa ia hanya memberitahu Bam apa yang dia mampu hadapi saat ini, karena jika Garam menceritakan semuanya, itu hanya akan menghancurkan Bam. Melihat dari perkataan Garam, jadi sebenarnya apa dan siapa Bam itu? Bukankah Bam adalah anak dari Arlene Grace? Bukankah takdir Bam hanya untuk membunuh Zar saja? Tapi Rahel juga sebagai orang yang mengenal Arlene dan bersama Bam sejak kecil, mengatakan bahwa Arlene sendiri menganggap Bam sebagai monster yang akan melahap segalanya. Lalu bahkan Garam pun yang cukup banyak mengetahui asal-usul tentang Bam, pada saat Bam mengatakan bahwa Arlene adalah ibunya, Garam berkata bahwa ia tidak yakin akan hal tersebut. Ya, sepertinya Bam ini masih diselubungi dengan banyak sekali misteri. Tapi terlepas dari itu, di akhir pertemuan Bam dengan Garam, Garam juga bergumam bahwa ia akhirnya tak dapat menceritakan cerita itu, dan mungkin nanti Bam akan membencinya. Yap, sebenarnya cerita apa yang Garam maksud di sini, dan kenapa pula Bam akan membencinya karena tak menceritakan hal tersebut? Ya, gue juga tidak ada clue, hanya waktu yang akan membuka semuanya. Lalu yang terakhir, di arc lantai kematian, Garam juga sempat menyuruh Yuri untuk menemuinya seorang diri. Namun mendengar hal tersebut, Endorsi juga ingin ikut untuk memastikan perkataan anak The Heart. Sesampainya di sana, Endorsi cukup banyak berbincang dengan Garam, dan dia juga terlihat menanyakan keadaannya sebagai sepatu kaca yang jatuh dari estalase sang raja. Setelah Endorsi cukup puas dan akan kembali, Garam mengatakan bahwa jika Endorsi mencintai Bam, suatu saat nanti akan datang saatnya untuk Endorsi memilih menyukai Bam karena dirinya orang yang bisa merubah menara, atau menyukainya karena ia seorang pria. Di sini juga sangat tidak jelas apa yang Garam maksud. Tapi menurut gue, mungkin itu juga seperti perasaannya pada Urek. Apakah Garam mencintai Urek sebagai seorang pria atau seorang yang dapat mengubah menara? Dan yang terakhir untuk kekuatannya sendiri, tentu saja Garam ini sangat kuat. Dibuktikan dengan tidak hanya menjadi putri The Heart, ia bahkan sukses menjadi putri terpilih dan menerima senjata 13 bulan. Yang mana bahkan pada saat itu keadaan dalam para putri The Heart sedang sangat kacau. Namun sejauh yang terlihat, Garam belum benar-benar diperlihatkan bertarung secara serius. Tapi ia juga sempat berhadapan dengan Yuri yang kehilangan kendali. Dan di sana ia cukup sukses memojokkannya. Lalu Garam juga memiliki pengendalian Shinshu yang cukup hebat. Ketika Yuri di pojokan, Evan Edrock berniat membantunya. Namun Garam langsung menekan Evan Edrock dengan Shinshu-nya. Bahkan saking kuatnya, area di sekitarnya pun sampai hancur. Ya, sebagai putri veteran yang telah ada sejak zaman dulu, Garam pastilah sangat kuat. Lalu mengenai senjata bulannya sendiri, pada saat di arc lantai kematian, di sana Garam juga sepertinya tidak mengeluarkan senjata bulannya. Memang ia sempat mengeluarkan senjata semacam jarum, tapi kemungkinan itu bukanlah senjata 13 bulan. Karena Garam sendiri merupakan orang yang paling tahu seperti apa senjata 13 bulan itu. Tapi memang, bisa saja senjata jarum yang dikeluarkan Garam pada saat di lantai kematian tersebut merupakan Blue August miliknya. Karena senjata tersebut terlihat dapat mengeluarkan cahaya dan aura berwarna biru. Berikutnya berbicara mengenai senjata, setelah kematian kakaknya, Yuram,
Garam kemudian menyimpan dendam pada Zahard dan senjata 13 bulan, sehingga ia banyak mempelajari dan mengumpulkan semua hal yang berbau dengan mantra, demi melawan mantra yang ada pada senjata 13 bulan. Dan terlihat ia memiliki dua senjata yang cukup hebat. Salah satunya ada kain yang mampu untuk menangkap roh jahat. Kain tersebut bahkan terlihat mampu untuk menahan Yuri yang dirasuki oleh roh senjata bulan. Dan satu lagi ada Bell of Dawn. Dikatakan oleh Garam sendiri bahwa Bell of Dawn merupakan sebuah senjata yang Arlen Grace gunakan dahulu untuk mengusir roh jahat, dan bahkan terlihat cukup kuat dengan mampu untuk mengganggu roh yang merasuki Yuri. Nah, mungkin kurang lebih itulah tentang sang putri laut dalam yang berwarna ini. Untuk next video, gue akan membahas sang dua putri Zahard terkuat, yaitu Ene Zahard dan Adoni Zahard. Oke, mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, share, subscribe bila suka, komen bila ada kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.